الفاتحة الله يفتح لنا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأهلاث واليقين ثم إلى روح الأمة والآمرين وأولياء الصالحين والدين الحاضرين مشايخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة كما أسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وعلى أصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. Insyaallah duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini insyaallah suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita hadir pada malam hari ini di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal bashar. Hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba al-kiram, alhamdulillah ini awal malam pertama pembukaan majlis setelah Ramadan dan Id, setelah kita lebaran. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan puasa berapa hari? 29 atau 30? Ya 29. Alhamdulillah. Ada yang bolong? Alhamdulillah bolong. Ya alhamdulillah tidak ada yang bolong. Full insyaallah, mudah-mudahan ya puasa kita, qiyamul lail kita, salat tarawih kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diangkat oleh para malaikat langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau menceritakan nanti di akhirat nanti ada satu orang pemuda yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghadap kepada Allah, dipanggil ini pemuda. Ketika pemuda tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tersimpuh. Kenapa tidak ada amal ibadah yang dia miliki? Solatnya bolong-bolong. Kadang-kadang jarang solat, kadang solat. Baca Al-Qur'annya apalagi? Sedekahnya jauh. Birrul walidainnya juga jauh. Kadang-kadang bakti sama orang tua, tapi banyak uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah yang agung, ini menjerit ini pemuda, diseret oleh para malaikat, dibawa di hadapan Allah. Lalu malaikat tersebut nyeret ini pemuda mau dibawa ke neraka.
Akhirnya dia jerit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluh kesah ini pemuda. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ini pemuda, Allah berfirman, "Wahai pemuda, walakal hasanah." Habib Salim mengatakan di dalam kisah dalam hadis tersebut, engkau memiliki kebaikan. Kaget ini pemuda. Kebaikan apa? Salat enggak katanya. Baca Al-Qur'an juga tidak, birrul walidain juga tidak. Tapi suatu ketika ini pemuda pernah dia puasa. Seumur hidup dia puasa Ramadan cuman satu kali. Ketika dia puasa Ramadan, sebelum masuk Ramadan datang, dia ngiasin rumahnya. Di kampung kita ada enggak? Masuk bulan Ramadan rumahnya dihiasi. Kenapa mau menyambut bulan Ramadan datang? Tidak ada kan? Ada. Yang ngecat rumah, yang bersihin rumah, ada. Tidak ada. Palingan pas mau dekat Lebaran. Dekat Lebaran, masya Allah, nyambut Lebaran. Tapi ini pemuda dia nyambut masuk bulan Ramadan dengan menghiasi rumahnya, dirinya, pakaiannya, sampai dia menghiasi badannya dengan wangi-wangian untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Alhasil di kampungnya dikenal ini pemuda ahlu maksiat. Maksiat terkenal udah. Kalau di kampung kita biasanya kalau yang ahlu maksiat terkenal kan. Oh, si fulan ini tukang judi, si fulan ini tukang nyabung ayam. Ini ada juga main slot. Yang si fulan itu main togel. Biarpun dia diam-diam, orang kampung itu tahu. Hebat orang kampung ya. Insya Allah. Biarpun sedikit pun kita punya bau, itu pasti kecium sama manusia. Bangkai, biarpun sedalam apapun kita tanam, ya, kita simpan, serapat apapun, pasti dia bakal kecium. Ini pemuda terkenal di kampungnya ahlu maksiat. Tapi masya Allah ketika dia menghiasi dirinya, masuk bulan Ramadan, membersihkan rumahnya, dia fokus puasa ketika bulan Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pemuda ini, walakal hasanah. Engkau memiliki kebaikan wahai pemuda. Kaget dia. Biasa kalau ahli maksiat kan kaget. Sama kayak orang mau ngelamar kerja misalnya. Nggak ada basic kerja sama sekali, nggak pernah ada pengalaman. Tiba-tiba langsung diterima. Ijazah nggak punya misalnya. Kaget kan? Ijazah nggak ada. Sudah tuh pengalaman kerja tidak ada, kok bisa diterima? Orang dalam juga tidak ada. Kaget. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususiatan kepada pemuda tersebut karena dia mengawali awal bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan hati yang ceria, gembira, senang kedatangan bulan Ramadan, maka dilipat gandakan pahala puasa Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakal hasanah, engkau memiliki kebaikan. Maka dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ah mi'at dhif. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Di dalam lafaz hadis qudsi tersebut, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Beda ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, itu tergantung amal ibadah kita, tergantung keikhlasan kita, tergantung hatinya kita ketika kita ibadah kepada Allah. Beda dengan puasa, kita puasanya milik Allah dan Allah yang akan memberikan ganjaran pahala tersebut.
Jadi diseret sama malaikat, diperintahkan Allah udkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Pernah tidak kita menghiasi kehidupan kita atau diri kita senang gembira kedatangan bulan Ramadan? Alhamdulillah kita di Indonesia itu sebelum masuk awal Ramadan sudah buat rendang. Iya kan? Buat rendang. Untuk apa? Untuk sahur. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, wallahu a'lam. Apa kesenangannya ketika masuk bulan Ramadan? Kopi. Kopi biasa setiap hari minum kopi. Ngeteh juga setiap hari ngeteh. Mensupport misalnya. Ya. Sudah beli korma, beli ini untuk sahur atau untuk berbuka dan yang lain. Insyaallah mudah-mudahan ya, diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bisa tidak dirubah tahun depan? Masuk bulan Ramadan, anak mau ngecat rumah nih, mau ngerapiin rumah. Jadi masuk bulan Ramadan rumahnya sudah bersih, rapi. Kalau zaman kita terbalik, enggak, pas dekat mau lebaran, penghujung Ramadan baru mulai ngecat rumah. Ya, dirubah awal Ramadan kita bersihkan rumah, ngecat rumah, nanti dekat lebaran juga cat lagi, tidak masalah. Ya, untuk kedatangan bulan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita puasa Ramadan 29 hari penuh kita puasa dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ada yang khatam sampai 5 kali? Ada. Tidak ada 5. Imam Syafi'i kan setiap hari. Ya, ada yang khatam 7 kali, ada yang khatam 10 kali. Tapi ada baca Quran. Alhamdulillah. Masih mending. Tapi kebanyakan bang lebih anteng, lebih ringan, lebih enak dia baca status yang aneh-aneh, yang macam-macam ada yang di media sosial. Itu lebih enak daripada dia membaca Al-Quran. Betul? Ya, jangan kalah kita dengan media sosial. Ya. Malahan media sosial itu tempat ladang kita dakwah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Setelah baca Al-Quran, ada namanya nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran ya, pada bulan Ramadan. Ada ikhtilaf bainal ulama, ada yang mengatakan tanggal sekian, ada yang mengatakan tanggal sekian. Begitu juga Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu mudah. Bagaimana caranya? Kita mau menilai orang tersebut dapat Lailatul Qadar atau tidak, itu mudah. Sama seperti orang pergi haji, hajinya mabrur atau tidak. Kan sebagian orang kan kadang kita menilai zahir. Beb, belum tentulah beb, orang pergi haji itu pastilah mabrur semua katanya. Memang betul, kita husnudzon kepada orangnya dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menerima haji orang tersebut. Maka ulama mengatakan kita mau ngelihat orang tersebut hajinya mabrur atau tidak, ngelihat ketika dia pulang. Kalau dia pulang ibadahnya rajin, sama seperti awal sebelum berangkat atau lebih rajin, berarti ini hajinya mabrur. Kalau awalnya rajin, ketika berangkat haji pulang malas. Biasanya rajin sholat berjamaah di masjid atau sholat berjamaah di rumah, baca Al-Quran rajin, sholat duha rajin, qiyamul lail rajin. Ketika berangkat haji pulangnya malas. Dilihat Pak Haji itu tidak pernah pergi ke masjid lagi. Sudah itu dilihat nongkrongnya di tempat gaplek misalnya. Nah, itu tanda-tanda tidak mabrur. Tapi ala kulli hal, mungkin dia duduk di tempat gaplek itu mau dakwah mungkin. Husnudzon ya, husnudzon.
Mudah-mudahan insyaallah ya, kita mendapat Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa syahr? Alfi syahr. Itu berapa tahun? 82 apa 3? 83 tahun. Karena kenapa umat Nabi Muhammad umurnya 60, 70. Maka diberikan khususiat umat Nabi Muhammad yaitu Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu kalau kita masak nasinya tidak masak-masak. Betul? Enggak. Ya, ada yang masak lauknya tidak masak-masak. Nah, itu bukan Lailatul Qadar. Iya, karena atau listriknya mati, atau magicomnya rusak, atau mungkin gasnya habis. Ya, Lailatul Qadar itu makin bertambah tahun, makin giat dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tubuhnya kita ini makin lama kan makin tua ya. Makin tua makin susah, makin malas ibadah. Itu anggapan kita. Inti tidak lihat yang tua-tua itu subuh-subuh jam 4 sudah ke masjid. Ya, subuh-subuh yang tua-tua ke masjid, yang muda-muda tidur. Nah, berarti menunjukkan ya tubuh zahirnya kita ini menua, tetapi rohnya kita tidak bakalan tua. Kalau rohnya kita tua, ya sama-sama lah jalannya, agak nunduk-nunduk dikit. Ya, tersandung batu jatuh. So, alhamdulillah rohnya kita itu kuat. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam jasad dimasukkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh inilah yang memberikan kekuatan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbicara tentang roh, fa idza sa'alaka 'anir ruh, qur ruh min amri rabbi. Kalau ada yang bertanya tentang roh itu urusan Allah. Ada yang bisa buat nyamuk. Nyamuk ada roh? Ada. Ada usah pakai roh lah. Nyamuknya ada yang bisa buat. Tidak ada yang bisa buat nyamuk. Atau misalnya buat udara. Tidak bisa. Kecuali ngumpulin udara. Itu semuanya kenikmatan yang Allah berikan ala kulli hal. Intinya ketika malam Lailatul Qadar kita diberikan kekhususiatan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 bulan. Sekian tahun yang Allah berikan, ini khusus buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Kalau minta langsung qabul. Kalau umat Nabi Muhammad umurnya pendek, kalau minta belum tentu dapat. Iya, betul kan? Karena umurnya pendek, minta lama-lama minta tidak dapat. Pengen minta kendaraan Mercedes misalnya. Doalah tiap hari dapat. Pengen rumah megah, mewah, halamannya luas, dan yang lainnya urusan duniawi itu tidak dapat. Karena kenapa? Karena Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Takut karena kenapa di zaman dulu itu ada Qarun, ada Haman, ada Fir'aun yang punya kekuasaan di muka bumi, ujung-ujungnya mati. Ya, alhamdulillah kita doa kadang tidak dijabah sama Allah. Karena kenapa? Allah itu senang dengarin suara rintihan kita. Maka tidak diijabah. Kalau langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala itu mendengar suara kita itu sudah, kalau dalam bahasa kita itu sudah bosan, sudah muak. Sudah kasihlah sudah. Nah, itulah beda umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Lalu setelah malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran, ada hal yang diwajibkan untuk kita keluarkan, namanya zakat fitrah. Sebelum Habib menyebutkan zakat fitrah yang dikeluarkan berapa? Kemarin 2,5
Ada yang 2,5, ada yang 2,8. Yang mana yang sahih? Hah? Ada yang bilang 2,7. Yang mana yang betul? Ya, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mu'tamadnya 2,7 sekian. Ya, kurang lebih 2,8 lah. Ya, dibulatin 2,8. Ihtiyaton, hati-hati di dalam hukum 3 kilo. Kalau kami dulu waktu kecil-kecil dulu ada kaleng susu, kaleng susu yang cap nona itu. Nah, itu diambil berasnya sampai menggunung dia. Bukan diratoin, sampai menggunung. Berapa canting? 11 canting sampai 12 canting. Ketika ditimbang berapa? 2,9 sampai 3 kilo. Berat. Nah, itu karena kenapa? Ihtiyaton, hati-hati di dalam hukum. Karena kenapa? Kita mengeluarkan zakat fitrah an-nafsi untuk diri kita itu setahun cuma sekali. Tidak ada tiap hari kan? Setahun cuma sekali, ya keluarin 3 kilo. Sisanya kita sedekah untuk fuqara wal masakin. Nah, jangan 2,5 itu dalam mazhab Syafi'i 2,7 sekian atau 2,8. Jangan ngeluarin 2,5. Tapi ada yang bilang, Beb, dari Kemenak keluarnya 2,5, Beb. Kami ngikuti pemerintah, ya sudah, tanggung jawab pemerintah. Nah, tapi kalau tahun depan jangan 2,5, dibulatin 3 kilo. Sudah 3 kilo ihtiyatan. Nah, untuk apa? Membersihkan diri kita. Untuk membersihkan jiwa kita. Itu intinya zakat. Dan begitu juga ada di kalangan masyarakat yang masih menggunakan tata cara yang salah. Apa itu? Kita ngantar zakat misalnya ke musola atau ke masjid atau ke langgar. Antar. Pak, ini zakat saya, Pak. Ya, saya terima. Masukin. Kantongnya dibuka, masukin dalam karung. Datang lagi si fulan, ini zakat fitrah saya, Pak. Nah, ada juga sekarang pakai, alhamdulillah sudah pakai niat. Nawaitu an ukhrij zakat fitrati an nafsi, atau an waladi, atau an zaujati, atau alladhi man talzamuni nafaqatuhu. Nah, itu pakai ada ijab qabul. Tapi niatnya apa? Wakal tukah. Saya mewakilkan kepada engkau untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ada pakai wakal tukah? Tidak sah. Saya mewakilkan kepada engkau untuk membagikan zakat fitrah saya. Fardhan lillahi ta'ala. Ada pakai wakal tukah? Tidak. Serahkan kan? Setelah itu si wakil tadi masukkan berasnya, dicampur, diaduk sama zakat yang lainnya. Jadi kalau zakat orang itu satu kantong, ya masukin dalam karung, tidak usah dibuka lagi, dibiarin di dalam situ. Lagi ada kantong lagi, masukin lagi sama kantong-kantongnya. Jangan dibuyarin lagi di dalam wadah atau dalam karung. Karena kenapa yang diwakilkan tadi satu orang atau 2 orang, yaitu amilnya. Amil inilah yang bertanggung jawab. Jadi kita nyerahkannya wakal tukah. Saya mewakilkan kepada engkau. Ada pakai wakal tukah? Nah, jadi tahun depan dirubah. Ya, saya mewakilkan kepada engkau untuk membagikan zakat fitrah untuk diriku atau istriku, anakku, dan orang yang wajib aku nafkahi. Fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya wakal tukah. Tapi di kalangan masyarakat kita tidak ada ke masjid, ke musola, ke surauda. Kadang dia bungkusin dewek di rumah, ditimbang 28 atau sampai 3 kilo. Cari di kampung ini siapa yang tidak mampu. Memang kriterianya fuqara wal masakin yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagi.
Kok kalau yang biasa bagi-bagi itu kadang kita bawa beras, dibuka beras kita tuh. Dipegangnya, dibacanya doa. Iya kan? Masih. Nah, itu diantar ya terserah. Mau ngantar ke masjid boleh, musola boleh, kalau ngantar dewek juga boleh. Nah, jadi tahun depan berapa? Ya 3 kilo. Jangan pelit lah. Iya, cuma 3 kilo keluarin, sudah selesai. Tapi ada yang bilang, Beb, anak-anak ini 20 Beb misalnya. Kalau 3 kilo kayaknya beratnya. Ya ala kulihal, kumpulnya bisa tahun. Ya, dapatlah dia anaknya 20 ngeluarin. Nah, jadi kalau tidak sanggup ngeluarin zakat fitrah berarti dia berhak menerima fitrah. Sudah. Orang ngasih fitrah kumpulin udah itu hak milik ente kan, ente keluarin lagi. Iya. Nah, itu hak miliknya. Nah, begitu juga yang di masjid tadi, yang dicampur, yang diaduk antara fitrah yang lain dengan yang lainnya itu, jangan, ndak usah. Sudah tugasnya inti masukin dalam karung sama kantong-kantongnya, kaget baru tauzik, dibagi-bagikan sama yang berhak. Ada juga yang jual beras di dalam masjid. Masih ada? Di kampung saya masih ada. Bang Udin, masih ada. Masih. Teras masjid. Iya, masjid. Ya, teras masjid. Nah, itu seperti hal kayak gitu ya di luar lah, di lapangan masjid. Ya, kalau di teras ya, jangan di dalam masjid. Ala kulihat. Nah, sudah, apalagi? Karena zakat fitrah itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, zakatul fitrah mu'allakun baina sama'i wal ard la yarfa'uha illa bi zakatil fitr. Ya. Zakat itu tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi puasa itu tidak diterima oleh Allah, masih tergantung ya antara langit dan bumi. Jadi hati-hati. Ini pernah khutbah, sampai selesai khutbah musafaha, salam-salaman keliling, ada ibu-ibu datang. Beb, saya belum ngeluarin zakat, Beb, kata dia. Boleh dak? Habis ini kata dia. Habis musafaha nih saya ngeluarin, boleh dak? Sah dak kata dia. Iya, kalau dalam madhab Syafi'i sah. Dalam madhab Syafi'i sah. Tapi yang afdalnya kapan? Ba'da subuh. Ba'da subuh, setelah sholat subuh, yaumul id, hari id itu kita ngeluarinnya. Tapi kadang-kadang repot mau nyarinya di mana, ini mau nyari orangnya, nyerahkan orangnya tidak ketemu. Ya, kecuali sudah janjian. Itu afdal ya, waktu yang paling afdal. Kalau seandainya pengalaman sebelumnya, anak pengalaman Beb, kalau akhir-akhir biasanya lupa Beb. Pas mau ngeluarin mau zakat sudah ditimbang, taruh di pinggir lemari. Pas lebaran nih, kok ada kantong zakat. Nah, sudah, kalau takut awal Ramadan dikeluarkan sudah cukup. Awal Ramadan dikeluarkan atau pertengahan Ramadan dikeluarin. Nah, tapi afdalnya ba'da subuh yaumul id itu lebih afdal. Atau misalnya seorang istri kebetulan suaminya merantau lama tidak balik. Nah, kalau orang kapal itu kan kadang 4 bulan, 5 bulan sampai 7 bulan baru balik. Kebetulan masuk bulan Ramadan, mau lebaran, tidak balik-balik juga. Ya, kayak Bang Toyib. Tidak balik dia. Akhirnya kayak mana istrinya mengeluarkan zakat fitrah, duit tidak ada. Suaminya tidak ngirim. Karena kenapa? Kewajiban yang mengeluarkan adalah suaminya. Wajib tidak istri mengeluarkan? Tidak. Itu tanggungan suami. Ala kulli hal, boleh dia mengakhirkan waktu mengeluarkan zakat fitrah sampai suaminya datang.
membayar. Nah, itu bagi istri. Kalau enggak itu sudah lepas kewajibannya, tanggung jawab suami. Ala kulli hal. Itu zakat fitrah. Nah, hati-hati ya, hati-hati di dalam zakat ini. Ala kulli hal. Berapa tadi? 3 kilo. Kelas. Ahibba al-kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk fasal nawaqidul wudu arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wudu ada empat macam. Al-awwal yang pertama al-kharij min ahadis sabilain. Keluar daripada salah satu dua jalur depan ataupun jalur belakang. Jadi kalau dia keluar berbentuk apapun, benda cair, benda keras ataupun yang lainnya, ini tetap membatalkan wudu. Tapi kalau laki-laki aman insyaallah. Misalnya kita wudhu nih dari maghrib ke isya sampai jam 11 sampai subuh pun alhamdulillah masih tahan kalau laki-laki. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan itu biasanya keputihan. Keluar keputihan itu membatalkan wudu. Jadi jarang perempuan itu tahan lama, kecuali kalau dia sudah menopause, sudah lanjut usia, ini dia biasanya tidak keluar. Itu beda laki-laki sama perempuan. Setelah itu di sini disebutkan al-awwal min nakidil wudu khuruj syai' min qubul al-hayy al-wadih aw dubur mu'tad kana al-kharij ka bala aw gha'id wa rutubatil farj kharaj ila yajib ghusluhu amla kadud wa dam wal hasab. Atau yang keluar tersebut contohnya seperti cacing. Habis minum kombantrin itu obat cacing, lari keluar cacing. Tengok cacingnya keluar kepalanya batal tak Bib kalau kepalanya keluar? Ya batal. Kalau belum keluar belum batal. Cacing keluar. Atau misalnya lagi lari keluar misalnya keris. Misalnya batal tak? Batal. Atau yang keluarnya matu cincin juga batal. Ya, dari jalur depan ataupun jalur belakang. Wahasatin atau yang keluar tadi batu. Ada yang kencing keluar batu, kencing batu. Kencing batu itu batu keluar. Ya karena dia mungkin ya Allah alam kena penyakit tersebut tersumbat jadi terjadilah pembekuan di dalam salur kemih itu, maka dia susah keluar. Kalau sekali keluar batu. Tapi pernah ada satu orang sakit laki-laki lanjut usia sudah. Apa Pak? Sakit Pak katanya. Nah, sakit apa perut? Enggak, belum kencing katanya. Karena ada batunya katanya. Pas dia kencing itu diwadahin sama dokter itu nengok ada batunya. Ya, tapi bukan batu cincin. Kayak mana hukum batunya? Najis atau tidak? Nah, najis. Kalau dicuci? Najis. Hah? Kalau dia zatnya memang terbentuk batu tersebut dari kantong kemih atau dari kencing tersebut, air tersebut, maka dia najis. Beda kalau batu yang memang ditelan keluar dari salur ini misalnya. Nah, itu namanya mutanajis. Disucikan, dicuci, sudah suci dia. Hasadin. Begitu juga batu dan yang lain, dikiaskan dan yang lain. Maka keluar dari dua jalur tersebut membatalkan wudu. Begitu juga kemarin ada yang punya jalur manfadul maftuh. Manfadul maftuh ini ada rongga-rongga yang terbuka. Telinga ini kan terbuka asalnya memang kan. Hidung, mulut, dari jalur depan, jalur belakang kebuka dia. Tapi lanjut usia karena ada penyakit, tidak bisa lagi dia lewat jalur yang mu'tad biasanya. Tapi dia lewat jalurnya yang luar biasa.
Ada yang keluar misalnya buang hajatnya dari mulut misalnya. Tidak ada dari jalur bawah lagi. Bib, kudam. Jalurnya bukan muqtad, bukan jalur biasa. Apa hukumnya? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Di sini disebutkan, kita baca. Walau kana ahadus sabilain munsaddan insidadan khalqiyan naqadha ma yunasibhu bi khuruj min ayyi mahal min ghairi manafid ina ramli wa khilaf ibn Hajar al-Ghail bi naqdihi aidun minha. Amma idza kana insidadu 'aridan fala naqadha ila bima kharaja min thuqbatin tahtal ma'idah. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, kalau jalurnya dari atas bukan jalurnya muqtad. Muqtad itu bukan dari rongga-rongga yang terbuka. Ya, mau dari atas kata Imam Ibnu Hajar tetap batal. Atau misalnya dibolongin di sini. Keluarlah kencing dari atas dadanya tadi. Atau dari atas sini misalnya dibelah. Tapi dia di atas pusar keluar. Menurut Imam Ibnu Hajar tetap ketika dia keluar biarpun bukan jalur asalnya batal wudu. Tapi kalau Imam Romli mengatakan kalau dari atas tidak batal. Tapi kalau dia jalurnya di bawah maidah dari pusar ke bawah ini baru membatalkan wudu. Ala kulli hal. Boleh dipakai, Imam Ibnu Hajar boleh dipakai, Imam Romli juga boleh dipakai. Walim di sini disebutkan lahu thubatun asliyul munfatihun fala naqadha bima kharaja min ayyi kulli mahalin kana. Ini ada khilaf. Jadi intinya kalau dia selain jalur itu ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau dia dari atas maidah, dari atas lambung ke atas, Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak batal. Imam Romli kalau dari pusar ke bawah, itu yang membatalkan wudu. Ada juga sebagian orang mengatakan, Bib, kita kan tadi sudah makan, Bib. Makan rendang, makan ayam, makan gulai, sudah makan nasi, kenyang. Batal wudu dah kata dia. Dah. Makan itu tidak membatalkan wudu. Ya, makan tidak membatalkan wudu. Ada sebagian kaul pendapat yang mengatakan ada sesuatu makanan yang kita makan batal wudunya. Makan apa? Makan daging unta. Lahmul jazur. Ya, makan daging unta. Ala kulli hal, itu qaul pendapat. Bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Setelah itu min qubulin aw duburin. Qubul itu jalur depan, dubur jalur belakang. Itu intinya keluar dari jalur depan ataupun belakang ini membatalkan wudu. Rihun aw khairuhu, angin atau selain angin. Ya, angin ataupun selain angin. Apa itu selain angin? Ya, kotoran. Ya, angin buang kentut. Tidak taunya berbarengan dengan kotoran. Atau yang lain. Ini membatalkan daripada wudu. Illal mani, kecuali mani. Kayak mana keluar mani kok tidak batal wudu? Bisa. Hah? Ini disebutkan. Lagi ada masalah tentang di sini disebutkan zawalul akal bin naum aw ghairihi ila naum qaidin mumakkidin maq'adatuhu minal ard. Lagi ada pembahasan. Sebelum kita masuk pembahasan, kita jelaskan dulu. Ada orang yang keluar mani, wudunya tidak batal. Contoh, misal antum wudu, sudah wudu sempurna, selesai wudu, masuk ke masjid. Menjelang nunggu sholat maghrib, nyenderlah di tiang. Ketika nyender di tiang, duduknya mantap di lantai atau di bumi, tidak bergerak sama sekali, dia tidur. Ketika tidur, mimpi kecepit kalajengking atau kejepit ini ya,
Iya, disentup sama kudo misalnya. Akhirnya bangun-bangun nah, apa nih air basah? Tidak taunya mani. Kemarin kan mani sudah disebutkan tanda-tandanya kan. Nah, kemarin sudah kita sebutkan tanda-tanda daripada mani. Akhirnya dia mimpi melihat bidadari basah. Posisinya dalam keadaan berwudu. Wudunya batal enggak? Tidak. Inilah gambaran yang disebutkan di dalam ahli fikih, wudu yang tidak membatalkan wudu, yang tidak membatalkan wudu ketika keluar mani. Ats-tsani yang kedua zawalul aqli binom aw ghairihi. Yang membatalkan wudu kedua zawalul akal, hilang akal. Kalau bahasa Jambinya gila. Jadi orang gila itu batal wudu. Ada orang gila wudu? Ada. Orang gila zikir pun ada. Orang gila megang tasbih ada. Orang gila dengan dunia ada. Yang herannya itu orang gila kok bisa ibadah, tapi orang yang waras tidak ibadah. Yang mana gila? Yang waras tidak ibadah itu lebih gila daripada orang gila. Jadi mana enak? Enak yang waras tidak ibadah atau yang gila ibadah? Enak waras itu ibadah. Ya, jangan gilo rajin ibadah tidak terima ibadahnya. Karena rufi al-qalam sudah diangkat catatannya. Jadi enak jadi orang gilo itu sebenarnya. Ada yang mau? Sanju mau? Enggak. Ya, ala kulli hal. Yang membatalkan wudu zawalul akal, hilang akalnya binomin disebabkan tidur atau ghairihi atau selain daripada tidur. Illa naum qaid, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk. Qaid itu maknanya duduk. Kalau julus duduk sama. Itu mutaradif ya. Mutaradif sama satu katanya dua tapi maknanya sama satu. Ila naum qaidin mumakkinin maq'adatahu minal ar. Mumakkin mantap. Nah, mantap dia sampai ke masjid duduk. Tak batal wudunya. Nah, di sini misal contoh tidur dalam keadaan wudu yang tak batal wudunya ataupun yang batal. Contoh misal ketika dia tidur kayak gini, bangun-bangun terlentang, batal tak? Bangun-bangun dia nyender kayak gini, batal? Tak batal. Karena kenapa? Qaid tempat duduknya masih mantap. Kecuali kalau dia tidur misalnya nyender di tiang kayak gini, bangun-bangun, ini batal. Sama kayak orang ketika dengar khutbah sambil tidur, kaki duanya diangkat di tidur. Itu batal, keluar. Nah, jadi kalau dia mantap duduk di bumi atau di tempat duduknya tadi, itu tidak bergerak sama sekali, ini tidak batal. Yang penting intinya adalah posisi bagian tempat duduk pahanya ini tidak berubah. Ada yang tidurnya kayak gini, tidur nyender, ini tidak batal karena dia mantap. Tapi kalau dia sudah kepalanya ke bawah, sudah nunggit ke belakang, itu batal wudu. Jadi intinya nom qaidin mumakkidin maq'adatahu minal ard. Duduk, setelah itu memakin mantap, maq'adatahu tempatnya minal ard, yaitu di bumi. Tapi di bumi itu bukan qaid, bukan ikatan. Kadang kita kan duduk di kursi, ya kan? Kadang duduknya di kasur atau di lantai. Lantai kan langsung ke bumi. Ala kulli hal. Itu tidak membatalkan daripada tidak membatalkan wudunya kita. Kecuali kalau dia tidurnya telentang, miring, ini diangkat, kaki sikoknya diangkat, itu bisa keluar angin. Ats-tsalis yang ketiga,
Membatalkan wudu al-iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi hailin. Iltiqa bertemu atau bersentuhan. Ya. Bersentuhan. Kalau bertemu itu kan kadang tidak bersentuhan, cuman bertemu kan. Kalau ini dia bertemu langsung bersentuhan. Basyaratai dua kulit. Kulit siapa? Rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki sama laki-laki bertemu kulitnya sambil salaman batal wudu? Tidak. Kalau perempuan salaman sama perempuan bersentuh kulitnya batal wudunya? Tidak. Kalau laki-laki dan perempuan bersentuhan batal wudunya? Batal? Belum tentu batal. Kapan diantaranya? Kabirain. Dua-duanya sudah dewasa. Dua-duanya sudah akil balik. Sudah sampai syahwat. Perempuan begitu juga, laki-laki begitu juga. Atau contoh misalnya, ada anak kecil lah, TK, SD kelas 1, SD kelas 2. Dia salaman, bukan anak, bukan keluarga orang lain, salaman sama kita, batal tidak wudu? Tidak, karena dia apa? Shaghir, masih kecil. Kalau dua-duanya kabirain, dua-duanya besar, ajnabiyyain. Apa ajnabi? Laisa bainahuma mahraman, wala bin nasab, wala birradha, wala bimusahar. Nah, itu dikatakan ajnabi. Min ghairi hailin, bersentuhannya tanpa apa? Ya, tanpa ada alasnya atau tanpa ada penghalang. Nah, itu syarat iltiqa basyaratain rajulin wa imra'atin. Nah, sudah kita baca dulu iltiqa basyaratain. Bertemunya adalah dua kulit. Keluar dari perkataan kulit gigi. Misalnya ada orang yang bukan mahramnya sudah dewasa, ajnabi, nyentuh gigi misalnya. Atal. Tidak, Bang. Atau rambut harim perempuan dari panjang, dikiranya laki-laki, dipegang dari belakang, harim misalnya. Dipegang, batal tak? Tidak batal. Atau dipegang kukunya, kebetulan kukunya panjang. Ada kan kukunya kayak obat nyamuk. Dipegangnya misalnya. Siapa yang megang harim? Dia ini dalam keadaan wudu dua-duanya. Batal? Tidak. Atau misalnya contoh, naudzubillah min dzalik, lagi jalan bawa motor, kebetulan ada perempuan tabrakan. Ketika tabrakan tadi lepas engselnya, nampaklah tulangnya tadi. Kepegang pula tulang. Kita dalam keadaan wudu. Batal? Tidak. Kalau tulang, azam, setelah itu sin, gigi, zufur, sya'ar, ini tidak membatalkan wudu. Yang di sini disebutkan yang batal ketika bersentuhan adalah kulit. Faham? Keluar dari itu tidak dibatalkan wudu. Rajulin wa imra'atin. Misal antum pegang banci, ada banci ketemu ngajak salaman, batal tak wudunya? Enggak, tengok dulu bancinya jantan atau betina. Biasa kalau banci pasti jantan kan? Kalau betina apa namanya? Banci atau apa? Wallahu a'lam. Biasanya kalau dia tahu pengalaman. Kabirin ajnabiyan dari haid, ajnabi. Nah, jadi diantaranya yang dikatakan mahram, ya,
Ada berapa yang disebutkan dalam Al-Quran? Hurrimat alaikum ummahatukum. Yang diharamkan ya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Setelah itu wa akhwatukum wa khalatukum wa amatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Itu dikatakan mahramnya kita. Yang pertama adalah ibu. Kita punya ibu, nenek, buyut sampai ke Siti Hawa. Misal ketemu Siti Hawa salaman enggak ada yang batal kita sedunia ini. Sedunia ini ketemu Siti Hawa salaman langsung dalam keadaan berwudu tidak batal. Betul. Ini disebutkan dalam Al-Quran ummahatukum. Setelah itu wa banatukum. Banat itu kita punya anak. Anak kita perempuan salaman tidak batal. Setelah wa banatukum wa akhwatukum, dulur kita atau saudara-saudari perempuan kita. Salaman tidak batal. Ya, kecuali ini perkataan kalau saudari di luar kandung itu beda. Ya, beda. Ini yang sekandung. Setelah itu wa khalatukum. Khalah itu bibi dari sebelah ibu. Kita punya bibi dari sebelah ibu. Apa manggilnya? Wa. Makcik. Dak jambasu jambi. Wa betina, wa jantan. Setelah itu wa amatukum, bibi dari sebelah bapak, kakak ataupun adik bapak. Itu namanya apa? Tante. Wa sebelah mak, tante sebelah bapak. Itu orang Batak. Enggak. Sama be. Kalau bahasa Jawanya bude. Ya bude. Ya makdo. Jambi. Nah, itu kalau salaman tidak batal. Ada sebagian yang salah pemahaman. Dia punya paman, dulur bapaknya, ya adik bapaknya atau kakak bapaknya nikah sama satu perempuan. Itu namanya apa? Bibi. Batal enggak wudu kita? Batal. Karena dia orang lain. Kadang-kadang samulah bibi ana itu. Oh, itu saudari ana, enggak tahu saudari dari mana, wallahu a'lam. Wa ammatukum wa banatul akh. Kita punya dulur ya namanya apa? Keponakan dari jalur laki-laki. Wa banatul ukht. Begitu juga keponakan dari perempuan, adik perempuan. Kita punya adik perempuan, punya kakak atau adik laki-laki atau punya anak namanya keponakan. Tidak batal. Begitu juga jalur daripada rodha'ah, sesusuan. Misal contoh, si Umar nyusu sama Desi misalnya. Si Umar nyusu sama Desi. Jadi ketika Desi tadi disusu sama si Umar tadi disusu, jadi anak sesusuan. Suaminya, pamannya, bibinya, semuanya dari dulurnya ini semuanya itu dari jalur sesusuan, sama kayak nasab tadi. Ketika dia salaman tidak membatalkan batalin wudu dan haram untuk dinikahi. Ya, haram untuk dinikahi. Setelah itu dari jalur perkawinan, musyaharah. Di antaranya adalah ummu zaujah. Apa ummu zaujah? Ibu mertua. Ibu mertua kita salaman tidak batal wudunya. Karena kenapa? Karena kita nikah sama anaknya. Misalnya cerai, masih batal atau tidak, Beb? Ada yang bilang, kalau dia cerai misalnya, masih ibu mertua enggak? Mantan kan, kalau bahasa kita kan mantan mertua. Iya. Kita salaman batal atau tidak? Tidak batal. Kita tidak batal salaman sama ibu mantan mertua. Setelah itu zaujatul ab. Zaujatul ab, abah kita punya istri banyak. Berapa zuwatnya? Sampai 100 ekor. 100 orang. Akhir ketemu ke kampung ini bini bapak kita semua. Salaman itu tidak batal. Nah, kecuali kalau istri tetangga batal, haram.
Kadang-kadang ada sebagian habis tausiah ceramah ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, setelah itu musafahah. Sallallahu ala Muhammad. Ada yang kayak gini jauh, ada yang pegangan, ustadznya mau pula dipegang. Allah. Ini hati-hati nih. Kalau ustadz yang mau salaman, hati-hati. Jangan disuruh majelis lagi ibu-ibu. Bahaya. Karena kenapa? Ya, haram hukumnya. Tidak boleh bersentuhan. Jangankan bersentuhan, kita mandang pun tidak boleh. Mandang nih, perempuan mandang, kita ngelihat perempuan itu haram, maka dia pakai tirai ditutup kalau pengajian atau tabligh akbar dan yang lain. Kalau tabligh akbar itu kalau kita pakai tirai banyaknya ditirai. Nah, cuman pandangan bedi dijaga. Nah, itu kebanyakan. Setelah itu zaujatul ab, lalu zaujatul ibin. Apa itu zaujatul ibin? Istri anak kita, menantu. Nah, kita punya anak laki-laki, nikah dia. Nah, jadi menantu tadi salaman sama bapaknya, mertuanya tadi tidak batal. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada batasan tertentu yang sudah diharamkan, yang dihalalkan. Kebetulan Ana juga pernah balik dulu waktu dari Hadramaut. Awal-awal balik dari Hadramaut. Maka kalau kita dulu kecil-kecil kan, ketemu bibi, paman kita punya istri kan orang lain, bukan mahram. Jadi biasa kita salaman dari kecil sampai kita sekolah. Ketika saya balik ke Yaman, si bibi tadi biasa kita salami, tiba-tiba diamlah dia. Ini aliran sesat dan karena tidak paham. Akhirnya tidak disalam, kita kasih tahu ini hukumnya. Oh iya, ketika ketemu sudah kayak biasa, tidak ada pakai salaman lagi, karena sudah dibiasakan. Kalau awalnya seandainya Habib balik tetap bersalaman, nah itu sampai sekarang lah bersalaman. Ala kulli hal. Jadi hukum Allah itu tetap kita pakai, kita gunakan, jangan kita abaikan. Mudah-mudahan lambat laun yang tidak faham tentang hukumnya, dia bakal membuka hatinya, oh ini hukumnya. Ala kulli hal. Ar-rabi, yang keempat, mashu qubulil adami aw khalqati duburihi bi batni raha. Yang membatalkan wudu, mashu qubulil adami, menyentuh kubul. Apa kubul? Anus. Ya. Aw khalqati duburi. Di sini kubul adami, kubul itu jalur depan ya, kan anus, jalur depan. Kemaluan. Aw khalqati duburihi, atau lingkaran anusnya. Bibatni roha, dengan telapak tangan. Ini telapak tangan. Misalnya ada kita, misal contoh, kita mau misalnya wudhu misalnya. Setelah kita wudhu, kayak mana cara megang kemaluan supaya tidak batal wudhunya? Nah, pakai telapak belakang ini. Iya, pakai telapak tangan. Jangan telapak tangan. Kalau telapak tangan batal. Ada yang bilang misalnya, Ana sering kalau di masjid itu kadang kalau pakai sarung tidak ada pakai celana dalam lagi, Bib. Sudah tuh kaki kadang dingin dimasukkan ke dalam. Kenalah kemaluan tadi misalnya. Tersentuh telapak kaki, batal tidak batal. Yang batal adalah bibatni roha. Ya. Batan roha itu nih, telapak tangan. Kenapa dibilang roha? Roha itu tempat istirahat. Kalau kita duduk nyantai, nah ini roha nih. Nah, roha santai duduk, istirahat. Nah, maka telapak tangan inilah yang membatalkan daripada wudhu ketika menyentuh jalur depan ataupun jalur belakang. Ini contoh. Kalau sudah dijelasin ini biasa paham kan? Nah, misal ada contoh nih. Ini kemaluan, akhirnya dia megang kayak gini, batal tak wudhunya? Kenapa? Karena dia bukan telapak tangan. Kalau gini, gini, karena ini namanya huruf kalau dalam bahasa Arab.
huruf pinggiran daripada telapak tangan. Nah, kalau dipegang ini tidak batal. Atau misal kebetulan tukang sunat ini kebetulan sarung tangannya tidak bawa, sudah itu dia biasa sebelum sunat nyunat orang dia pakai wudhu, akhirnya megangnya tidak ada pegang pakai tangan, tidak pegangnya kayak gini misalnya, nah, itu tidak batal wudhu, wudhunya tidak batal. Kebanyakan daripada ini biasanya ibu-ibu dia punya anaknya kencing atau buang hajat, supaya wudhu ibu-ibu tadi tidak batal. Kayak mana caranya? Ya. Dia pakai ini, ya di belakang telapak tangannya, jadi ngosoknya gini. Ya. Ada dalam keadaan berwudu sudah dicuci, dia wudunya tidak batal. Sama juga nyentuh, nah, itu tidak batal. Nah, itu bagian jalur depan sama belakang. Tapi biasa kalau kadang-kadang udah wudu tersentuh telapak sudah batal wudu. Au butunil asabi, atau jari-jari tangan, ini jarinya. Kalau hurufnya ini tidak batal. Nah, intinya kalau dia megang kemaluan, misalnya kemaluan dia sendiri ataupun orang lain, itu kalau dia pakai telapak tangan ini membatalkan wudunya. Sudah paham sampai sini? Paham? Kalau dia misalnya makan kemaluan dewek, batal tak? Tapi ada yang bilang, kemaluan itu kan kayak daging tumbuh katanya. Kita megang kuping beda, batal katanya. Ya. Kalau megang khosyatin, buahnya, batal tak? Buahnya. Buah kemaluan batal enggak? Tidak batal. Yang batal cuman kemaluannya sama anusnya. Nah, ketika dia menyentuh ini membatalkan daripada membatalkan wudu. Nah, sampai di sini kalau ada yang nanya fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bib Sanju mau bertanya tentang fasal zakat tadi. Tadi Habib menyebutkan ada wakal tuka, diwakilkan. Jikalau kita di masjid itu amil, beliau sering menyebutkan kalau bahasa Indonesia, kami terima zakat fitrahnya dari fulan bin fulan, semoga amal ibadah diterima dan semoga zakat yang Tuhan bagikan ini dapat kami bagikan kembali ke orang-orang yang berhak menerimanya. Apakah itu termasuk wakal tukar tersebut? Iya, termasuk. Alhamdulillah. Karena dia ada kebiasaan orang di kampung kita tidak menyebutkan saya mewakilkan kepada bapak, tidak. Nah, kakek yang amilnya tadilah yang menjelaskan, ya, nanti zakat fitrah bapak ini saya wakilkan untuk memberikan kepada fuqara wal masakin atau yang berhak menerimanya. Nah, itu termasuk ya perwakilan. Nah, karena amilnya paham. Kalau amilnya tidak paham, iyalah pak sudah balik masuk sekarang. Itu karena tidak paham. Nah, jadi intinya kita yang mewakilkan kepada amil. Dan begitu juga amil di sini yang memang dari pemerintah. Amilnya yang disusun oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah setiap dari kemenak manapun itu biasanya ada lembaran dari kemenak ke KUA. Dari KUA tadi ada dia punya tim. Nah, tim di KUA itu ada namanya penyuluh.
Penyuluh itulah nanti dia merealisasikan tentang apa niat zakatnya, mewakilkan zakatnya. Kaki didata di setiap masjid musola yang ada di tempat daerah masing-masing. Itu didata berapa orang yang mengeluarkan zakat dan berapa yang menerima. Nah, itu disebutkan semuanya. Ada yang pakai beras, ada yang pakai fulus, ada yang pakai uang. Boleh zakat pakai fulus? Hah? Boleh zakat pakai fulus. Ala kulli hal ada khilaf yang memperbolehkan, tetapi lebih afdal qutul balad, ya makanan pokok di setiap daerah. Kalau zaman Nabi ngeluarin zakat apa? Ya, bur sama tamar. Ya, gandum sama korma. Nah, kalau kita di sini ya disamakan, dikiaskan dengan makanan pokok. Nah, itu ihtiyatan, hati-hati di dalam hukum. Ya, mudah-mudahan zakat kita diterima oleh Allah. Kalau seandainya kalau dikalikan dengan gandum itu sekilonya hampir nak 100.000 lebih. Sekilonya. Dikaliin 3 kilo berapa? 300.000 lebih malahan. Nah, kita ngeluarin beras cuma berapa? 40.000 lah paling mahal. Mana enak ngeluarin 400-300.000 atau yang 40.000? 40.000. Nah, itu makanan pokok ala kulli hal. Itu dikiaskan di dalam makanan pokok. Ada yang ditanyakan lagi? Fadhol. Khalas. Nah, insyaallah minggu depan kita membahas pasal sesuatu yang diharamkan ketika wudhunya batal. Apa saja yang diharamkan. Begitu juga diantaranya yang diharamkan bagi orang yang junub dan diharamkan bagi perempuan yang haid. Apa saja yang diharamkan insyaallah bakal kita jelaskan satu persatu insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة بنت القبول والإقبال والصلاح كل حال أن الله يغفر الذنوب ويسره القلوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا في تقصيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق أزواجنا وحقوق الوالدين وحقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وكلنا وإياكم ذي معصية إلا استطاعة ومن حليل المسن أجل معالي كل هات دنية كهات مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويسوء أمراضنا ويتل أعمارنا مع لطف العافية ويسوء سابقنا ويسوء خاتمنا مثل أمنا أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ولنخنيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم والهذين كنت صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي
وآله وصحبه لا تحصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.